rame banget nih bang soal makan besar, rendang 200 kilo raib katanya, tiba-tiba hilang, gitu sih captionnya bang. Ya. Kan di kontennya Willy Salim nih bang. Ya. Nah, ini menurut abang pandangannya gimana nih? Karena katanya ada juga yang ngejelekin Ya. warga Palembang, duga-duga settingan gitu. Ya, jadi untuk menduga itu settingan, kita harus melihat dulu lingkungan, kita harus melihat dulu bagaimana stereotip suatu daerah, bagaimana pola-pola suatu daerah, kebudayaan suatu daerah gitu. Kalau kita mau tahu bahwa konten tersebut real atau settingan. Setahu saya bahwa orang Sumatera, orang Palembang, Padang, Medan dan lain-lain lah yang termasuk di dalam golongan Sumatera begitu. Orangnya rata-rata mayoritas adalah orang-orang yang memiliki harga diri, ketegasan dan cukup keras dalam menegakkan suatu hal yang benar begitu. Nah sekarang kita bisa ketahui kenapa sih orang-orang Sumatera itu sering dibuat satu stereotip kalau orang-orang Sumatera adalah orang-orang yang keras. Seseorang bisa dikatakan keras ketika orang tersebut sedang memperjuangkan sesuatu hal yang menyentuh harga dirinya. Dia sedang memperjuangkan harga diri begitu. Pertanyaannya adalah, apakah rendang berlaku bagi orang-orang yang selama ini menjunjung harga dirinya begitu? Mana mungkin orang-orang Palembang dengan harga diri yang diletakkan jauh di atas kepala berebut rendang ketika ada seseorang yang lagi konten, apalagi ada kamera. Nah ini adalah satu persoalan yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Sehingga gue menduga bahwa konten tersebut adalah konten yang bisa dikategorikan settingan. Gue tidak mempersoalkan ketika ada satu konten yang dibuat settingan begitu ya, karena hampir rata-rata orang yang konten di Indonesia ini, bahkan di dunia, itu melakukan settingan. Tetapi settingan yang seperti apa dulu? Kalau kita membuat satu konten lalu akhirnya berdampak kepada persepsi masyarakat terhadap suatu kelompok, maka bagi gua itu adalah konten murahan, konten sampah, konten yang hanya membuat keadaan kisru, membuat keadaan ricuh gitu loh. Dan itu berpotensi menimbulkan suatu keonaran di tengah masyarakat. Sehingga bagi gua, apa yang dilakukan oleh Willy Salim ini adalah satu perbuatan, terlepas itu adalah konten yang settingan atau tidak. Perbuatan Willy Salim dengan mempublikasi seakan-akan kota Palembang orangnya rakus, orangnya haus atau lapar akan rendang begitu ya, yang nggak seberapa juga harganya itu gitu ya. Itu adalah perbuatan yang sangat keliru dan itu perbuatan yang harus dikasih pelajaran. Itu harus ada satu bentuk sanksi, ketegasan agar orang tersebut lain kali ketika mau buat konten lagi tidak diterima di kelompok-kelompok yang menurut gua akan akhirnya menimbulkan kericuan, karena kita jangan sampai menimbulkan resiko yang berulang begitu. Dan gua berharap Indonesia saat ini bisa menerapkan yang namanya cancel culture seperti di Korea begitu, dimana ketika kita tahu bahwa ada seseorang content creator berdampak ketika dia membuat satu konten lalu berdampak terhadap daerah kita, berdampak terhadap budaya masyarakat di dalam daerah kita, maka harus adanya cancel culture supaya orang tersebut jangan lagi datang membuat konten di situ, karena tabiat seseorang dalam melaksanakan satu perbuatan, melakukan perbuatan itu jarang ada yang bisa berubah begitu. Dan gua agak sedikit tergelitik ketika menonton konten tersebut. Kenapa? Gua tahu Willy Salim dekat dengan seorang dokter yang asal Palembang juga, DRL begitu ya. Dekat seorang dokter DRL begitu, yang inisialnya DRL. Dulu DRL juga melakukan hal yang serupa. DRL dulu juga diduga membuat satu konten yang katanya settingan. Yang diduga adalah settingan, di mana dia mengatakan bahwa kliniknya sedang kemalingan. Kan begitu. Ini jangan-jangan gak jauh-jauh orangnya, jangan-jangan kreatifnya gak jauh-jauh gitu loh. Jangan-jangan orang-orangnya ya itu-itu aja begitu. Inilah orang selalu bilang bahwa kalau kita mau harum ya kita harus deketin orang minyak wangi. Kalau yang penjual minyak wangi. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka kita akan menghasilkan satu perbuatan yang baik. Tapi ketika kita bergaul dengan seseorang yang tukang setting,
membuat satu setting tanpa memikirkan dampak di tengah masyarakat, maka itu adalah satu perbuatan yang menurut gua salah kalau kita bergaul dengan orang-orang itu gitu. Jadi bagi gua ya harusnya dalam hal ini Willy Salim sudah benar minta maaf, tapi minta maafnya itu harusnya yang tulus. Membuat satu permohonan maaf, akui kesalahannya. Kalau memang itu settingan, katakan itu settingan. Gue paling benci orang-orang ketika membuat satu settingan, membuat satu konten, kenapa sih harus jenggol orang? Kenapa sih harus membuat satu konten yang berdampak buruk terhadap masyarakat sekitarnya? Kenapa sih kita harus membuat konten yang merugikan orang lain? Kenapa sih? Dan Willy Salim diduga melakukan konten yang settingan bukan sekali dua kali. Beberapa kali sudah terindikasi adanya dugaan melakukan settingan terhadap kontennya. Yang lalu-lalu gue nggak pernah komentar, orang-orang juga nggak pernah mau komentarin, paling sebagian orang lah, segelintir orang yang mengomentarin bahwa Willy Salim melakukan konten settingan selama tidak merugikan orang lain. Tapi ketika dia melakukan konten lalu merugikan orang lain, itu adalah suatu perbuatan yang bisa berdampak pidana. Dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik begitu ya. Di sana menyebutkan bahwa bila mana ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan, yang mengakibatkan atau menimbulkan kerugian material bagi orang lain, maka itu bisa dikenakan ancaman hukuman sekitar 6 tahun dan denda 1 miliar. Jadi bagi gua, para aktivis-aktivis Palembang khususnya, kepada masyarakat Palembang, ambil tindakan hukum, ambil tindakan tegas terhadap orang tersebut, agar jangan ada lagi orang-orang di luar sana membuat konten kebohongan di ruang publik, mau itu real, mau itu settingan, mau itu bohong, mau itu enggak gitu ya. Tapi ketika dia membuat konten itu lalu berdampak kerugian terhadap seseorang, segelintir masyarakat, sekelompok masyarakat, maka itu dapat dikenakan pasal 28 ayat 1 atau 28 ayat 2 di dalam Undang-Undang ITE. Kalau 28 ayat 2-nya itu terkait dengan ujaran kebencian. Maka menurut gua Willy Salim harus ditindak tegas di dalam persoalan ini. Kita harus jadikan persoalan ini serius. Jangan jadikan persoalan ini dianggap ini hanyalah sebuah hiburan. Enggak, ini adalah suatu hal yang serius karena terkait dengan bangsa dan negara kita. Itu sih. Untuk aspek hukumnya sendiri nih Bang, titik beratnya sebenarnya ada di penipuan publiknya atau pencemaran nama baiknya nih terhadap warga Palembang. Gini, kalau terkait dengan menyebarkan berita bohong, harus dibuktikan apakah konten tersebut benar-benar terjadi, benar-benar rendang tersebut diambil oleh masyarakat, atau justru bahwa adanya seseorang yang memang di belakang menjadi provokator. Kan kadang-kadang suka begitu tuh, adegan-adegan reality show di televisi, di YouTube, itu sering begitu. Ketika kita misalnya ya lagi masak rendang misalnya begitu rame, kan kadang-kadang di belakang itu ada tuh kreatif-kreatifnya yang mungkin mengarahkan masyarakat, ambil aja bu, ambil aja, udah nggak apa-apa. Jadi seakan-akan bahwa itu adalah bagian daripada konten, sudah diperbolehkan untuk diambil oleh masyarakat. Nah ini kan jadi persoalan kan begitu kan. Jadi harus dicek. Kalau memang benar di belakang ada provokator, maka itu termasuk bagian daripada menyebarkan berita bohong. Apalagi ternyata begitu dia pergi, Willy Salim katanya 10 menit meninggalkan tempat lokasi syuting, lalu dia pergi katanya ke mobil dan lain-lain. Di sana kalau ternyata ada pihak lain yang ternyata melakukan memprovokasi orang-orang, ya udah boleh diambil. Itu juga bisa dikenakan menyebarkan berita bohong. Willy Salim juga bisa dikenakan itu gitu loh. Ada dugaan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian material bagi orang lain. Jadi jelas di dalam pasal 28 ayat 1 ini bisa dilaporkan dan Willy Salim berpotensi untuk dipidana. Selain itu juga di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dalam hal ujaran kebencian terkait dengan SARA begitu ya, Willy Salim membuat kesan bahwa kota Palembang adalah kota yang mana masyarakatnya rakus lah, masyarakat yang nggak sabaran lah, nggak bisa nunggu dan lain-lain. Ada kesan seperti itu yang timbul sehingga mengakibatkan konten-konten di dalam
YouTube-nya dia itu banyak orang yang berkomentar dan membuat citra yang buruk bagi kota Palembang. Sehingga bagi gua itu juga berpotensi untuk dilaporkan pidana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE gitu. Nah, untuk kontennya sendiri nih, Bang, menurut Abang etis gak sih yang seperti itu? Gue sudah berkali-kali dulu waktu DRL melakukan konten melakukan satu konten yang mengakibatkan akhirnya kota Padang, masyarakat Padang menganggap bahwa kota Padang ini tidak aman. Gue juga udah bilang, orang mau setting konten apapun, kita nggak pernah persoalkan. Siapapun tidak pernah mempersoalkan. Selama itu merupakan suatu bentuk hiburan, lalu bisa mengisi waktu luang orang, nggak ada masalah. Akan tetapi, jangan pernah merugikan orang lain. Lu merugikan orang lain, maka kau bisa dipidana. Itu aja poinnya. Nah, apalagi ini terkait dengan masyarakat pada umumnya, sekelompok masyarakat. Ini kan hal yang sangat-sangat menurut gua adalah memalukan bagi content creator. Ini akan berdampak kepada content creator lain. Content creator lain ketika dia datang ke suatu kota ingin, misalnya katakan Bobon itu kan suka masak-masak apa segala macam ya. Bobon ketika dia masak besar dan lain-lain, ini kan akan berdampak ke Bobon. Jangan-jangan nanti besok-besok Bobon datang ke satu kota, dia ditolak sama kota tersebut. Jangan nanti ujung-ujungnya kita yang kena dampak. Lagian udahlah, toh juga masak besar sudah biasa dilakukan oleh Bobon. Ngapain sih harus dicontoh-contoh lagi? Udah biarin aja Bobon yang melakukan lah. Gak usah ini. Dan Bobon jauh lebih bagus. Bobon nggak pernah lo bikin settingan begitu. Gue salut sama Bobon. Gue seneng bagaimana Bobon ketika dia masak bener-bener orang semua diundang untuk makan dan lain-lain, menghibur masyarakat. Bobon bener-bener bisa berbaur dengan masyarakat di sana begitu ya, nggak dengan gaya-gaya seperti itu gitu sih. Nah terus kan captionnya sendiri rendang hilang, ya. Gitu Bang. Ini kan kayak konotasinya berarti hilangnya dicuri, dijarah gitu Bang. Iya, maka dengan satu judul atau caption yang mengatakan bahwa rendang hilang di suatu daerah itu, emang rendang itu bisa tiba-tiba kita letakkan di satu tempat lalu tiba-tiba berbaur dengan molekul gitu ya, dengan satu molekul atom lalu tiba-tiba buyar begitu kan? Enggak. Yang namanya rendang hilang pasti ada yang ngambil. Kan begitu. Nah, ketika Willy Salim membuat caption rendang hilang, maka mengerucutnya adalah masyarakat ada yang mengambil. Kan itu. Artinya itu adalah suatu kalimat provokatif yang membuat anggapan orang lain bahwa orang yang ada di sana adalah orang-orang yang rakus. Jadi bullshit kalau ngomong gini ya, kita jangan bilang bahwa kita cinta Indonesia kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, kelompok masyarakat lain. Jangan bilang kita itu cinta terhadap bangsa dan negara, tapi kalau kita akhirnya membuat satu konten yang menciderai orang lain yang merupakan bagian daripada negara kita. Nah ini yang sekarang gua rasakan gitu ya. Yang gua rasakan bahwa seorang Willy Salim, terlepas itu bohong, terlepas itu adalah konten belaka yang hanya cuman settingan, terlepas itu adalah suatu kejadian yang real begitu ya. Apapun itu, intinya ketika ada seperti kejadian yang katanya hilang itu rendang diambil orang lain, maka harus benar-benar kita bedakan mana yang oknum, mana yang benar, dan harus ada diberikan ruang atau statement bagi orang lain menyatakan bahwa oh iya, kenapa sih gua ambil? Bisa jadi itu karena ada tim lu yang nyuruh, tim kau yang nyuruh, bisa jadi kan? Ada tim kreatif yang di belakang yang seolah-olah ngompor-ngomporin, udah ambil aja, nggak apa-apa. Karena kamera on. Kan begitu. Ini adalah bagian-bagian daripada, kita udah paham lah bagaimana isi kepalanya para content creator. Gue ngerti, selain pengacara, gue juga adalah seorang content creator. Jadi, gue paham betul bagaimana cara berpikir para content creator di Indonesia. Itu. Oke Bang. Ini kan dia sudah meminta maaf, tapi kontennya nggak ada yang dihapus gimana? Itu adalah kekonyolan, makanya gue bilang. Harusnya, Willy Salim ketika dia meminta maaf ke ruang publik, hapus kontennya, hapus seluruh konten yang berkaitan dengan masyarakat Palembang ini. Tapi sekarang persoalannya begini, dia mau hapus itu konten, apakah orang yang sudah merepost, upload itu juga akan ikut menghapus konten? Enggak. Intinya di dalam satu perbuatan pidana ada satu istilah, hukum itu tidak berlaku surut. Apa yang sudah kita perbuat, maka kita harus bertanggung jawabkan.
Pertanggungjawabkannya bukan menghilangkan tanggung jawab. Jadi bukan artinya kita menghapus konten lalu hilang tanggung jawab. Enggak. Ketika konten tersebut sudah tersebar dan banyak di-re-upload atau di-repost oleh begitu banyak orang, maka di situ ada indikasi suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik diketahui oleh publik, diketahui oleh umum, sehingga melekat tanggung jawab itu terhadap si pembuatnya, gitu ya. Melekat tanggung jawab tersebut kepada pelaku atau orang yang diduga menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, gitu. Tapi untuk warga Palembangnya sendiri bang, kira-kira kerugiannya apa aja nih? Untuk UMKM atau apa, pariwisata mungkin? Gini, ini kerugian yang jelas akan berdampak kepada masyarakat Palembang adalah atas konten tersebut akan adanya satu stereotip yang timbul terhadap orang-orang di luaran yang mungkin ketika percaya dengan konten tersebut, kontennya Willy Salim, akan menganggap bahwa di Palembang orangnya seakan-akan, mohon maaf, rakus. Di Palembang tidak aman, rendang saja bisa hilang. Ini kan akan muncul stereotip itu. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, jika ada, namanya satu daerah bisa berkembang kan harus ada investor yang masuk ke dalam. Banyak sekali orang-orang di luaran sana, pelaku usaha, baik dari UMKM atau pelaku usaha menengah ke atas, kan begitu ya. Ketika dia ingin membuka satu usaha, membuka satu industri di dalam kota Palembang, itu akan menjadi salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangannya dia. Apakah dia akan tetap melakukan investasi di dalam satu daerah, atau malah justru memilih kota lain, atau memilih daerah lain, memilih wilayah lain. Sehingga menurut gua, dengan kontennya Willy Salim tersebut akan sangat berdampak besar terhadap warga Palembang, kota Palembang itu sendiri, sehingga penghasilan asli daerah daripada kota Palembang tersebut juga akan secara langsung berdampak. Bukan secara tidak langsung, tapi secara langsung akan berdampak. Contoh misalnya ada orang lah, katakan dari luar negeri, dia mau investasi untuk membuka satu restoran empek-empek misalnya di kota Palembang. Lalu karena melihat atau menonton kontennya Willy Salim, dia akan berpikir, aduh orang Palembang kok begini, apa segala macam. Ujung-ujungnya dia nggak jadi. Dampaknya apa? Dampaknya kota Palembang akan terhambat pembangunannya. Dampaknya kota Palembang, pergerakan ekonominya akan sangat terhambat begitu. Jadi ingat, kita konten creator mau buat konten pakai otak dikit. Tuh. Nah bang, satu lagi bang, kan kayak apa settingan atau prank itu sudah tidak terkendali nih bang. Ya. Menurut abang di sini harus ada langkah tegas nggak sih dari pemegang kendali gitu? Kalau settingan dalam membuat konten ini susah dikendalikan. Orang-orang semua kreativitas itu kan tidak pernah bisa dibatasi. Orang bebas berekspresi, orang bebas untuk melakukan apa saja, tetapi harus yang bermoral, begitu. Itu poinnya. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan kualitas daripada konten, kualitas daripada kreativitas, maka diharapkan para content creator untuk mengedepankan moralitasnya. Bagaimana kita membuat satu konten, berkreasi itu, maka moral lah yang menjadi acuan utama. Ketika kita melakukan satu konten itu, membuat satu konten itu, kita harus berpikir apa dampak buruk bagi orang lain dari konten kita ini. Kita harus membuat satu theater of mind di kepala kita. Jangan cuma hanya buat konten lalu viral, lalu banyak views, lalu kita mendapatkan AdSense, lalu kita senang tanpa memikirkan dampak bagi orang lain. Mendapatkan keuntungan dari konten, kita terkenal, kita punya views, lalu akhirnya orang lain ternyata ada yang merasa dirinya dipermalukan, ada orang yang merasa dihujat, ada orang yang merasa dihina. Nah ini kan jadi persoalan gitu loh. Itulah makanya gue selalu katakan, jadilah konten creator yang punya moral. Jadilah konten creator yang tidak membuat konten yang merugikan orang lain. Jangan buat konten yang mana ujung-ujungnya setting-settingan, ujung-ujungnya membangun satu persepsi buruk terhadap daerah orang lain. Itu poinnya. Jadi gua hanya ingin tekankan bahwa Palembang adalah kota yang aman. Palembang sekalipun masyarakatnya keras, tapi kerasnya orang Sumatera adalah ketika mereka merasa bahwa harga dirinya diinjak-injak, dan rendang bukanlah bagian daripada harga diri orang Palembang.
Dan atas kontennya Willy Salim, menurut gua sudah menjatuhkan harkat dan martabat masyarakat Palembang gitu. Terakhir Bang, jadi konten ini berpotensi memiliki pasal berlapis. Iya, jadi konten ini jelas masuk di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang tadi menyebarkan suatu berita bohong sehingga mengakibatkan kerugian material bagi orang lain, atau bisa jadi satu perbuatan 28 ayat 2 yang mana itu merupakan ujaran kebencian. Sehingga menurut gua penegak hukum harus menindaklanjuti persoalan tersebut. Gak ada damai di dalam persoalan tersebut. Harus menjadi efek jera bagi orang lain. Harus persoalan ini menjadi contoh bagi konten kreator lain, karena setiap hari muncul konten kreator baru. Pelajaran daripada Willy Salim ini harus mengajarkan para konten kreator lain untuk tidak melakukan hal yang serupa. Karena ingat ya, gue selalu tekankan dulu, mungkin berkisar tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, atau beberapa tahun lalu, ada seorang konten creator dan seorang dokter, profesinya juga seorang dokter, namanya DRL begitu ya, berinisial DRL. Dia juga melakukan hal yang serupa. Diduga melakukan satu konten settingan seakan-akan kliniknya dimalingi oleh orang lain. Tidak ditindak. Muncul kan Willy Salim. Itulah dulu gue selalu bilang, tindak tegas. Kalau sudah ditindak tegas, maka Willy Salim nggak akan ada hari ini. Gue sudah bilang dari dulu, tindak tegas. Iya kan? Jadi harusnya kali ini menjadi satu bentuk titik balik. Willy Salim harus ada tindakan tegas atau sanksi terhadap dia. Itu. Terima kasih.